Oke, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Agus Riyadi. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua ini, kita akan masuk ke KD pertama, itu menerapkan logika dan algoritma komputer. Untuk logika dan algoritma itu masuk ke KD pertama 3.1, menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu definisi dari logika. Definisi logika di sini adalah logika itu adalah bentuk pemikiran yang didapat dari pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung dari sebuah pemikiran manusia yang bisa benar juga bisa salah. Oke, kita lanjut. Jadi definisi logika itu sangat sederhana sebenarnya, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, jadi pelajaran logika ini menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Jadi manfaat dari kita belajar logika itu kita diharuskan atau diajarkan untuk berpikir secara logis. Artinya untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak berdasarkan dengan firasat, perasaan. Jadi murni karena logika, atau logika itu artinya menggunakan kesadaran kita tanpa menggunakan perasaan. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Lanjut. Nah, definisi algoritma: urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, di sini ada lagi bahasa logis. Logis itu artinya sesuai dengan akal pikiran manusia. Cirinya yang pertama itu algoritma itu merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses dengan syarat tersusun oleh sederetan langkah-langkah instruksional yang logis juga. Kita lanjut ya. Nah, ini proses pelaksanaan algoritma itu terbagi dari empat tahapan. Yang pertama itu ada permasalahan, ya, permasalahan yang sering kita alami. Yang berikutnya ada sebuah instruksi. Jadi dari permasalahan yang ada di kehidupan kita itu biasanya kan manusia berpikir untuk menyelesaikan langkah-langkah logis untuk memecahkan permasalahan yang mereka alami. Jadi ada masalah, biasanya kita dengan secara spontan itu langsung berpikir bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Nah, sesudah ada urutan langkah-langkahnya, kita harus melaksanakan langkah-langkah tersebut. Jadi agar permasalahan yang kita alami itu bisa selesai. Dan jadi setelah itu kita melakukan aksi atas urutan yang atau solusi yang sudah kita berikan, itu nanti menimbulkan sebuah kesimpulan. Jadi apakah hasil dari atau proses dari perbuatan kita itu menghasilkan sesuatu yang baik, seperti itu. Ya, agak rumit ya. Tapi untuk algoritma ini sering kita alami sehari-hari tanpa kita sadar. Jadi setiap manusia biasanya dipenuhi oleh masalah. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan bantuan algoritma tersebut. Oke, lanjut. Nah, domain algoritma atau
batasan-batasan yang ada di algoritma itu yang pertama ada permasalahan algoritma, program, dan proses. Nah, di sini kita lebih ke ilmu komputer. Jadi ya, bab yang pertama itu ada masalah. Jadi ini yang memotivasi kita untuk membuat atau ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi yang kita, kalau istilahnya itu di sini kita sebut algoritma, ya. Kalau kita di kehidupan nyata disebutnya sebagai solusi. Terus itu algoritma itu prosedur atau urutan-urutan untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Yang berikutnya ada program. Itu representasi formal dari sebuah algoritma dengan bahasa komputer. Berikutnya adalah proses. Ini aktivitas untuk menjalankan langkah-langkah dalam sebuah algoritma. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam algoritma. Yang pertama ada input, ada logika, ada proses, dan output. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dan wajib kita masukkan ke dalam sebuah algoritma. Ya, jadi kalau tidak ada permasalahan itu tidak akan tercipta sebuah algoritma yang baik. Dan algoritma yang baik itu harus sesuai dengan logika manusia, dan prosesnya juga harus berurutan. Jadi tidak boleh loncat-loncat, artinya dari nomor 1 sampai nomor 10 itu berurutan, tidak loncat ke nomor berikutnya. Yang terakhir ada output, yaitu hasil akhir yang sesuai dengan logika manusia atau hasil yang ingin kita capai. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi siswa yang belum bergabung di Classroom, kode kelasnya ada di bawah. Silakan bergabung dengan menggunakan kode kelas yang sudah ada di bawah. Jangan lupa juga, jangan sampai salah masuk kelas. Oke? Karena kodenya sudah ada di bawah. Oke, ini sekarang kita berikan contoh untuk sebuah algoritma. Jadi di sini ada sebuah soal algoritma. Jadi ada 2 buah gelas yang berisi 2 buah cairan, satunya berisi kopi, yang satu berisi teh. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah bagaimana cara menukar isi dari masing-masing gelas tanpa mencampur atau mengurangi isi dari gelas tersebut, gelas masing-masing, ya. Jadi nggak boleh campur. Oke, kita kasih waktu 5 menit. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Sudah? Oke. Ingin tahu jawabannya? Ayo, kita lihat langsung slide berikutnya. Ini pemecahannya. Jadi yang pertama kita siapkan gelas cadangan, ya, gelas X. Kita anggap aja gelas X. Terus yang kedua, gelas yang kosong tadi kita tuangkan gelas berisi teh ke gelas cadangan. Nah, dari gelas yang ketiga adalah gelas yang isinya kopi, kita tuang ke gelas yang isinya teh. Nah, terus yang terakhir adalah dari gelas cadangan yang isinya kopi, yang isinya teh, itu kita tuangkan ke gelas yang tadi isinya kopi. Jadi selesai seperti itu. Oke, mungkin ada jawaban lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini untuk tugasnya, silakan dibuat atau bisa kirim di email di bawah, ya.
Jadi buatlah sebuah algoritma untuk proses aktivitas yang kamu kerjakan dari pagi hingga malam, ya. Anggaplah dari jam 5 sampai sore, ya, atau sore hari atau setelah makan malam. Jadi urutannya seperti apa, ya. Bisa ditulis di kolom komentar atau kirim jawabannya di email langsung atau di grup kelas kita di Google Classroom. Oke. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, langsung hubungi via WA atau chat atau langsung ke Google Classroom. Nanti terus di postingan dan kolom komentar, nanti dijawab di sana. Oke. Demikian dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.